Pada video kali ini, aku akan membahas mengenai burnout tanpa sadar karena harus kuat. Ini materi yang dalam banget nih. Burnout karena harus kuat itu terjadi karena kita memaksakan diri kita untuk bertahan tanpa memberi ruang untuk kita tuh merasa lelah. Nih, aku jelasin pelan-pelan ya. Apa maksudnya harus kuat? Contohnya gini, kita ngebatin di dalam diri, aku nggak boleh lemah, atau orang lain memiliki masalah hidup yang lebih sulit dan bisa melewati, kenapa aku yang kayak gini aja masalahnya nggak bisa melewati? Atau kita mikir, kalau bukan aku yang harus melewati, lalu siapa lagi? Atau udahlah, jangan banyak drama, lakuin aja dan lewati aja. Kelihatannya sih dewasa, tapi kalau dilakukan terus-menerus dalam jangka waktu yang lama, itu bisa jadi mekanisme menekan emosi, bukan mencari solusi. Kenapa ini menjadi burnout tanpa sadar? Nih, karena pertama, kamu meremehkan kelelahan diri kamu sendiri. Yang kedua, kamu tidak memberikan jeda atas emosional kamu. Yang ketiga, kamu tidak healing atau menyembuhkan atas kelelahan diri kamu. Tubuh bisa tahan lama, emosi bisa ditekan lama, sistem saraf masih tetap menyimpan semuanya. Tapi kalau kapasitasnya sudah habis, boom, burnout bakalan muncul. Sini aku kasih tahu tanda-tanda burnout tipe harus kuat. Yang pertama, kamu tuh jarang mengeluh, tapi seringnya tiba-tiba meledak atau marah-marah. Contohnya gini, kamu tipikal orang pendiam, tapi muncul di satu sisi kamu tiba-tiba sering nangis atau marah-marah tanpa sebab. Itu bukan karena kamu tipikal pemarah, tapi di saat itu tubuh kamu lagi lelah. Tanda kedua adalah kamu sulit meminta bantuan. Kamu selalu mikir, aku bisa sendiri. Aku nggak enakan minta tolong sama orang. Padahal sebenarnya kamu lagi butuh pertolongan. Tanda ketiga itu, kamu tetap berfungsi, tapi kamu ngerasa kosong. Contohnya gini, kerjaan kamu selesai, tepat waktu, orang bilang kamu kuat, kamu selalu dipuji orang, tapi entah kenapa kamu ngerasa gak ada rasa bangga, rasa seneng, terus kayak semuanya hambar gitu aja. Itu tanda kelelahan. Tanda keempat, kamu merasa bersalah saat istirahat. Kalau pada saat kamu rebahan, kamu mikir, gue rebahan, pemalas banget ya gue. Atau kamu ngerasa cemas karena kamu tidak produktif, itu kamu burnout. Sebenarnya tubuh kamu itu hanya ingin istirahat, tapi kamu memaksakan diri untuk tetap produktif. Kenapa orang dengan tipe harus kuat itu paling sering kena burnout? Karena mereka merasa diri mereka itu mereka bisa melakukannya, mereka bisa melewatinya. Mereka itu tidak memvalidasi kalau misalnya diri mereka tuh sebenarnya lelah. Alasan kedua kenapa orang tipikal harus kuat itu paling sering kena burnout, itu karena mereka itu tipikal survive, bukan tipikal healing. Jadi mereka lebih tipikal aku bisa bertahan, tapi tanpa menyembuhkan diri mereka sendiri. Yang ketiga, mereka lebih mementingkan kebutuhan orang lain dibanding kebutuhan sendiri. Yang keempat, ini yang paling sering, orang yang paling terlihat baik-baik saja di depan kita. Apa yang membedakan harus kuat yang sehat dengan harus kuat yang merusak? Kalau harus kuat yang sehat, itu dia bisa bertahan, tapi dia tahu kapan untuk berhenti. Dan dia bisa bilang capek. Tapi kalau harus kuat yang merusak, dia bertahan terus dan menolak untuk capek atau lelah. Yuk, mari kita pelan-pelan ubah definisi harus kuat. Kuatnya kita bukan tandanya kita tidak pernah jatuh. Tapi kuatnya kita tahu kapan kita harus duduk sebentar, istirahat sebentar, mengakui kalau ini tuh berat, masalah itu berat,
dan kita meminta pertolongan orang lain untuk memecahkan masalah kita atau masalah pekerjaan.